Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Lucianto SPD, guru SMN Kisanu Gabus, bidang studi bahasa Inggris, mengajar untuk saat ini tahun pelajaran 2001-2022, kelas 7A, B, 8F, dan 9G HIJ. Jadi saya adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 7A, B, 8F, dan 9G, H, I, dan J. Itulah perkenalan saya. Sebelum menginjak materi, marilah kita persiapkan dengan baik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti MPLS dengan keadaan yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semuanya. Yang ketiga, saya akan menyampaikan materi ekstrakurikuler dalam MPLS ini. Semoga anak-anak mendengarkan dengan baik, melihat, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, sehingga dalam pelaksanaannya nanti mungkin berupa daring atau luring bisa dilaksanakan dengan baik. Baiklah anak-anak, mari kita membahas tentang materi ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler atau yang juga disebut ekskul adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Tujuan ekstrakurikuler di antaranya adalah satu, untuk mendorong bakat dan minat siswa, kedua, menjadikan sekolah lebih maju dan berkembang, ketiga, sebagai ajang dalam melatih kemampuan siswa sesuai dengan bakatnya, yang keempat, membentuk karakter siswa yang lebih mandiri, disiplin, dan tanggung jawab, yang terakhir, untuk membiasakan siswa memperkenalkan keahliannya dalam setiap bidang. Kemudian ruang lingkup ekstrakurikuler. Ruang lingkup ekstrakurikuler ini berpangkal pada kegiatan yang bisa menunjang serta mendukung program intrakurikuler, yakni mengembangkan pengetahuan serta kemampuan pengenalan siswa, keterampilan dengan melalui hobi dan minatnya. Yang berikutnya, mengembangkan sikap yang terdapat pada program intrakurikuler serta program kurikuler, misalnya seperti olahraga, kesenian, serta kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan di luar jam pelajaran. Kemudian fungsi ekstrakurikuler. Fungsi ekstrakurikuler ini ada 4. Satu diantaranya adalah fungsi pengembangan, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi rekreatif, dan yang terakhir keempat adalah fungsi persiapan karir. Mari kita bahas fungsi yang pertama, yaitu fungsi pengembangan. Bahwa di dalam aktivitas
atau kegiatan ekstrakurikuler tersebut memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan profesional peserta didik dengan melalui suatu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler untuk mendukung perluasan minat, pengembangan potensi, serta pemberian kesempatan di dalam pembentukan karakter serta juga pelatihan kepemimpinan. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial, bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas sekolah memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, serta internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga adalah fungsi rekreatif. Sebuah kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di dalam suasana rileks, menggembirakan, serta menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik. Yang terakhir adalah fungsi persiapan karir. Segala kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir peserta didik dengan melalui pengembangan kapasitas. Kemudian berikutnya adalah manfaat ekstrakurikuler. Manfaat ekstrakurikuler ini ada 6, diantaranya adalah 1, melatih siswa untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menyalurkan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, sekolah menjadi lebih aktif dalam kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta akan kegiatan yang ada di sekolah. Yang kelima, dapat mengambil ilmu dan pengalaman baru dari pengetahuan yang sebelumnya. Yang terakhir, yang keenam adalah sebagai tempat atau ajang untuk bermain dan mengembangkan nilai bakat di luar kelas. Kemudian jenis-jenis ekstrakurikuler. Jenis ekstrakurikuler ini ada 3. 1, jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihan. Yang kedua, jenis ekstrakurikuler berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga adalah jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Mari kita bahas jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya. Yaitu jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya itu ada 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah salah satu program ekstrakurikuler yang sifatnya wajib, harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu untuk bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ini merupakan sebuah program pilihan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua, jenis ekstrakurikuler berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu ada 2, yaitu ekstrakurikuler rutin dan ekstrakurikuler periodik. Ekstrakurikuler rutin ini merupakan suatu bentuk kegiatan aktivitas ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan terus-menerus, seperti misalnya latihan bola voli, latihan sepak bola, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler periodik. Ini merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, seperti lintas alam, camping, pertandingan, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Ini ekstrakurikuler berdasarkan kegiatannya ini dibagi menjadi 4, diantaranya 1 adalah krida. Krida ini meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan,
siswa atau yang disingkat dengan EDKS, Palang Merah Remaja, pasukan pengibar bendera pusaka, dan lain sebagainya. Ya, kepramukaan ini termasuk kegiatan tadi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, karena ini termasuk di kurikulum 13 ini suatu ekstrakurikuler yang wajib, yang di SMP ini biasanya dilaksanakan hari Jumat sore sekitar jam 2:30. Kemudian berikutnya adalah karya ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, serta penelitian. Yang ketiga, latihan lomba keberbakatan atau prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, Twitter, keagamaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir 4 adalah seminar, lokakarya, dan pameran atau bazar, dengan meliputi antara lain karier pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya, dan lain sebagainya. Begitulah paparan saya. Kemudian ini akan saya simpulkan di kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Gabus. Kalau tadi adalah paparan ekstrakurikuler secara umum, nah sekarang mari kita ikuti beberapa kesimpulan ekstrakurikuler yang kalian dapat pilih di SMP Negeri 1 Gabus. Di antaranya adalah olahraga, itu ada bola voli, ada sepak bola, futsal, kemudian tenis meja, dan bola basket. Untuk seninya itu adalah karawitan, angklung, terus seni bela diri, kemudian tari dan musik. Untuk keagamaannya adalah kaligrafi dan Iqra. Kegiatan yang lain tadi yang saya sebutkan wajib adalah pramuka, kemudian yang lainnya itu berupa PMR. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga ekstra-ekstra yang terakhir yang saya sebutkan dapat diikuti oleh semua kelas 7 terutama, sehingga kalian mendapat wawasan dan pengetahuan baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.